Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi. Ini video saya yang kesekian. Ini kita lagi mau jalan untuk rapid test. Saya mau rapid test sebelum kita meeting ke tempat klien ya di Cengkareng. Jadi rencana saya mau terbang besok ke Bangka. Jadi harus rapid test dulu. Oh, ini jalannya ya, jalan begini ya. Ini jalannya tuh, jalannya kemarin udah ini belum diapain? Di aspal. Becek banget ya. Biasa guys, ini perbaikan jalan ini. Oke, anyway, BTW, by the way, ya. Mengenai rapid test, saya pribadi sebenarnya rapid test itu ya, kalau saya pribadi nih ya, tidak mewakili siapapun ya. Saya pribadi rapid test itu ya tidak valid karena memang memang tidak valid dan itu sebagai screening aja ya, screening. Jadi tidak valid untuk mendeteksi COVID. Namun karena syarat untuk terbang itu rapid test, jadi kita mau nggak mau rapid test. Nah, saya selama 6 bulan itu yang kemarin itu nggak terbang ya, nggak berani terbang karena takut rapid test. Saya kira diapa-apain, ternyata cuma diambil kayak semacam sampel darah gitu aja, jadi nggak terlalu menakutkan juga. Jadi ya mau nggak mau lah ya, namanya mau terbang harus di rapid test. Nah, ini kita ke kantor dulu. Ini jemput tim yang lain. Alatnya mungkin ya. Jadi kita mau presentasi penjelasan hasil dari report audit struktur, sekaligus sebelumnya kita makan siang dulu dan juga rapid test. Rapid test. Nah, ini di sebelah saya ada tim saya nih. Nah, Aan yang kemarin saya bilang masih single, tapi sudah punya. Kalau saya pribadi, saya tidak setuju dengan rapid test dan tes lain. Saya juga sebenarnya nggak setuju ya. Yang pasti kita itu sebenarnya harus menjaga kesehatan kita, pikiran kita tenang, duit kita banyak, tidak ada utang ya kan, utangnya bisa dibayar kalau misalkan ada utang, tidur cukup ya kan, olahraga jangan lupa, jangan begadang ya. Yang pasti duit banyak, bahagia, sejahtera, itu pasti insya Allah corona itu nggak bakal berani melawan itu. Nah, ini kita mau masuk ya. Nanti saya coba tanya-tanya ya ke mereka ini ya, bagaimana pendapat mereka mengenai rapid test. Rapid test ya kan. Laporannya udah deh, laporannya udah. Ada berapa sih? 2 ya? Ada 2. Oke. Tinggal udah dicap ya? Udah dicap tapi belum tanda tangan. Oke, nanti ditanda tangan. Ya, oke guys, ini tim saya ini ada di belakang ini ada 2 orang, masih single juga ya. Bagi cewek-cewek teknik atau cewek-cewek yang sering melihat video-video saya ini ada kesempatan ini. Ada 3 orang ini yang masih single, tapi kayaknya udah punya gandengan semua. Tapi selama jalur kuning belum melengkung, semuanya bisa terjadi. Yes. Nah, ini kita ke rumah sakit apa nih? Murni ASI bang, yang dekat mitra keluarga. Oh ya, boleh. Kita ke Murni ASI ya. Rapid test. Mau rapid test. Dari bahasanya kan rapid itu kan, kalau saya coba ini kan cepat ya, tes cepat gitu. Kalau saya pribadi, saya tidak meyakini corona itu dengan rapid test itu.
swab test juga sebenarnya saya juga bisa katakan 100% tidak akurat, 70% lah paling nggak mendekati ya, soalnya nggak ada tes lain gitu ya, PCR gitu ya, PCR test, swab test gitu. Ini tidak mewakili siapa-siapa, ini mewakili diri saya pribadi. Nah, bagi teman-teman yang sama pemikiran dengan saya, silakan komen di bawah. Kalau nggak sama, jangan komen. Nggak komen juga ya. Ya. Nah, jadi saya selama corona ini dari bulan Maret ini saya sudah mengalami rapid test itu, menjalani rapid test itu 2 kali, non reaktif dan negatif, ya kan? Itu 2 kali waktu terbang dari Lampung sama waktu masuk ke Telkom Gatot Subroto itu untuk meeting di rapid dulu. Nah, ini teman-teman kita, tim-tim kita nih yang di belakang nih ada Mas Wahyudin ini yang paling ganteng, dan ini Bang Ucok yang paling seksi, paling jas. Dan juga ini ada Mas Aan nih, seperti suaminya Nele Karisma. Dori ya, siapa namanya? Dori. Cuman dia mainnya bukan gendang nih, dia mainnya setir mainnya setir dia, pokoknya anak otomotif lah gitu. Nah, kalau yang di belakang saya ini Mas Wahyudin ini, ya kan, ini sudah mengalami semua nih di tes, mengalami rapid dan swab ya, Dek. Bagaimana kira-kira pendapat Udin terhadap kalau swab test itu sebenarnya ini sih bikin ngilu. dicolok ya? Karena kita dicolok. Kalau nyolok udah pernah Din? Nah, kalau misalkan pendapat Udin gimana? Rapid test itu akurat atau gimana? Atau pendapatnya Udin gimana nih kira-kira? Kalau rapid test emang dari pengalaman yang orang pernah juga sebenarnya masih kurang akurat sih, Pak. Jadi dia kadang hasil hari ini reaktif, bisa jadi besoknya non reaktif. Tergantung kondisi tubuh kita sebenarnya kan, sistem imunnya. Jadi kalau lagi demam pasti reaktif ya? Iya, biasanya. Kalau lagi banyak duit, nggak ada utang, Nah, bahagia. Imunnya meningkat, Bang. Wow, meningkat. Oh gitu ya. Jadi yang paling recommended sebenarnya apa? Swab ya? Swab test. Swab test. Tapi yakin 100% akurat? Enggak juga sih, Bang. Namanya tes manusia kan, Bang. Kalau kita kan sering sering lihat itu channel 101 itu kan, Flat Earth ya, FE 101 itu kan teori konspirasi, tapi semuanya ada berdasar ya. Dia kumpulkan semua data dari berbagai informasi WHO dan sebagainya. Jadi PCR swab itu ada metodenya namanya PCR itu. Nah, pengambilannya lah, inputnya itu dan outputnya itulah yang bisa diubah-ubah, itu yang membuat dia tidak akurat. Tapi kalau PCR sendiri itu merupakan metode penggandaan DNA ya. Waduh, jadi kedokteran. Padahal kita dokter bangunan sebenarnya, bukan dokter ya, dokter manusia. Tapi nggak apa-apa lah, kita menjadi dokter bangunan, termasuk dokter cinta juga. Dokter cinta yang masih single, masih jomblo. Jadi menurut Udin gimana? Tidak jadi swab lah ya. Swab yang lebih baik, Bang. Tapi kalau disuruh 100%. Tapi kalau untuk suruh terbang, enakan di rapid apa di swab? Lebih simple rapid sih. Hasilnya kan nggak lama langsung keluar. Tapi ada loh yang rapid hasilnya 2 hari. Iya, 2 hari. Makanya saya bingung, ada yang rapid hasilnya 2 hari. Itu rapid atau apa? Rapid itu kan dari bahasanya rapid cepat ya. Rapid cepat, artinya kan cepat. Kita tungguin aja nggak nyampe sejam. Nggak nyampe sejam langsung keluar hasilnya kan. Setengah jam lah. Iya, setengah jam lah itu. Nah, kalau dari Bang Ucok gimana? Cuma rapid doang sih. Ya cuma ngambil darahnya doang sih. Nggak banyak cerita lah. Tapi kira-kira yakin nggak sama rapid? Kurang sih. Karena Kalau kayak cek beton itu apa itu metodenya itu? bisa ini UPV sih dia bisa.
Hypertest ya, hypertest lah ya, hypertest. Kalau UPP itu si itu tuh apa? Swab. Paling nggak swab lah ya. Jadi teman-teman ya, itu kalau kita coba kan kita sering cek mutu beton kan. Kalau menurut saya juga ya, itu rapid test itu seperti hammer test. Jadi dia cuma di permukaan aja mutu beton. Kalau yang swab PCR test ini UPP, ultrasonic. Ya, dia mendekati aktualnya. Tapi kalau yang kordel ini yang belum dapat di tesnya. Saya juga sebenarnya nggak 100% juga yakin sama swab test itu. Paling cuma 70% lah dia. Akurat 30% tidak. Jadi Ucok berapa kali rapid? Baru sekali sih. Sekali. Baru sekali. Oh, sekali. Berarti kalah ya sama Bang Abang 2 kali. Udin berapa kali, Din? Rapid sekali. Rapid sekali, swab sekali. Wah, tapi dia ada swabnya. Makanya dia jadi ada bintang 5 dia. An gimana? An? Saya cuma sekali bang, baru sekali rapid test bang. Sama kayak Ucok ya, Ron? Iya bang, sama bang. Oh, oke. Tadinya saya juga nggak mau lah rapid mau dibayar juga saya nggak mau ya kan. Tapi ternyata apa boleh buat ya kan. Kondisi lah yang meminta kita untuk kita mau nggak mau rapid. Nah untuk proses rapidnya teman-teman nanti bisa kita lihat sebenarnya. Tapi nggak usah lah ya. Nanti orang kesehatannya nanti pas kita ngecek enak juga kita buat vlog gitu ya kan. Nanti tersinggung juga bagaimana ya kan. Jadi kita hanya pengalaman kita aja yang sudah pernah rapid dan swab ini untuk corona. Tetap jaga kesehatan. Boleh nggak pakai masker ya, boleh nggak pakai masker kalau di rumah. Ngapain pakai masker di rumah ya kan? Nah, kalau kena debu-debu di luar baru pakai masker ya. Kalau lagi rame-ramai ya kita mengikuti ya, pakai masker lah. Cuman kalau di rumah sendirian ngapain pakai masker ya? Itu. Jadi boleh nggak pakai masker kalau sendirian di rumah. Nah, jaga jarak, kayaknya jaga jarak saya nggak yakin juga kita bisa jaga jarak, ya kan? Yang harus kita lakukan adalah mencuci tangan. Kalau mencuci tangan kan kalau pas sholat kan pasti kan kita cuci tangan pakai sabun juga, terus wudu kan. Jadi kalau pas sholat kita cuci tangan. Kalau cuci tangan itu sih rutin sih, nggak usah disuruh sih, udah pas cuci tangan, mau makan juga cuci tangan kan, mau makan cuci tangan, nanti dari kamar mandi cuci tangan, mau tidur cuci tangan. Cuci tangan itu ya udah sesuatu yang sering dilakukan ya. Nah, dari beberapa protokol-protokol itu yang sebenarnya yang saya fokuskan itu adalah kita itu makan teratur, makan enak, tidur teratur, tidur cukup ya, 6-8 jam ya, tidur cukup, pikiran tenang ya, walaupun banyak utang ya dibayar. Nggak bisa bayar ya bilang ke orangnya nanti saya bayar gitu. Artinya ya itulah, jangan dipikirkan juga gitu. Kalau banyak deadline juga ya harus dikerjain, jangan dipikiran, dikerjain. Nah, banyak proyek alhamdulillah. Intinya banyak duit, tidurnya banyak, proyeknya banyak, makannya enak, banyak juga. Udah itu cocok, itu corona bakal terbirit-birit seperti Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic ternyata corona berani melawan saya kan. 3 hari sembuh dia. Nah, itu makanya kita ini harus makan tidur cukup semua ya, dan jangan lupa berdoa. Oke teman-teman, demikian video saya, ini lama juga di 13 menit sekian ini. Ya, demikian video saya, kita lanjutkan di video selanjutnya. Bagaimana pendapat kalian tentang rapid test dan swab test, dan bagaimana pendapat kalian tentang corona ya. Ya, kalau saya nanti komen terlalu panjang nanti malah saya dikira nggak percaya corona ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi.